Prilly. Hari ini aku mau ngebahas seputar jaringan nih teman-teman, yaitu topologi jaringan. Sebenarnya apa sih topologi jaringan itu? Penasaran kan? Yuk cari tahu bareng-bareng. Menurut KBBI, topologi artinya susunan atau keterkaitan komputer dalam jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri yaitu sejumlah komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui fasilitas komunikasi. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa topologi jaringan komputer adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Struktur atau topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel maupun nirkabel. Nah, topologi jaringan komputer terdiri dari beberapa jenis, yaitu topologi bus, ring, star, mesh, tree, dan hybrid. Namun, dalam video ini kita hanya akan membahas seputar topologi star dan mesh saja. Langsung saja yuk kita cek. Seperti namanya, susunan topologi star sama seperti lambang bintang. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Topologi star pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Perangkat yang digunakan dalam topologi star yaitu 1. Komputer, 2. Kabel UTP, 3. Hub atau switch. Tipe kabel yang digunakan sendiri adalah straight. Karakteristik topologi star. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator hub atau switch. Hub berperan sebagai repeater dan seluruh pertukaran data yang terjadi harus melalui hub. Hub dapat menggunakan media komunikasi twisted pair, fiber optik, dan kabel koaksial. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan topologi star. Untuk kelebihannya diantaranya, yang pertama, performanya unggul pada jumlah node yang sedikit dan trafik yang rendah. Semakin bagus spesifikasi switch atau hub yang digunakan, maka semakin baik pula performanya. Yang kedua, instalasi dan modifikasi pada topologi star dapat dilakukan dengan mudah. Setiap perangkat pada topologi star terkoneksi secara langsung dan independen terhadap switch, sehingga jika kita ingin menambah atau mengurangi perangkat dapat dilakukan secara langsung pada switch dengan mudah. Yang ketiga, jika suatu perangkat mengalami kerusakan atau terdapat masalah koneksi, maka hanya perangkat tersebut yang terpengaruh, sedangkan perangkat yang lainnya dapat berjalan dengan normal, karena perangkat hanya terhubung secara langsung dengan switch dan tidak bergantungan dengan perangkat yang lainnya. Yang keempat, identifikasi atau troubleshooting masalah dapat dilakukan dengan mudah, karena hanya perangkat yang bermasalah yang terpengaruh, sehingga dapat mempermudah dalam perbaikan tanpa mempengaruhi perangkat yang lain. Yang kelima, perangkat terhubung secara langsung pada switch sehingga memiliki jalur komunikasi yang pendek. Hal ini dapat mempercepat transfer data. Kemudian untuk kekurangan pada topologi star diantaranya, yang pertama, biaya instalasi mahal karena membutuhkan biaya tambahan untuk perangkat lain yaitu switch. Selain itu, setiap perangkat membutuhkan satu kabel, sehingga semakin banyak perangkat maka akan semakin banyak kabel yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu topologi ini sangat bergantungan terhadap switch, sehingga jika switch bermasalah atau mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan atau perangkat akan mati. Setelah teman-teman mengetahui karakteristik, pengertian, dan kelebihan serta kekurangan dari topologi star, di sini aku mau memberitahu cara kerja topologi star. Berikut ini adalah ilustrasi dan cara kerja topologi star. Di sini kita memiliki 4 buah PC, yaitu PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4, serta 1 buah hub. Semisalnya, PC 1 akan mengirimkan sebuah paket ke PC 2. Paket tersebut terlebih dahulu akan masuk ke dalam hub. Lalu di dalam hub, paket yang tadi dikirimkan akan diproses untuk kemudian diteruskan ke alamat tujuan. Setelah itu, alamat yang tadi ditujukan akan menerima paket dari alamat pengirimnya.
Setelah kita mengetahui pada topologi star, dan di sini aku mau menjelaskan mengenai topologi mesh. Oke, jadi pada topologi mesh, yaitu setiap node memiliki koneksi kepada seluruh node lainnya pada jaringan tersebut. Jika dalam suatu jaringan terdiri dari 4 node, maka setiap node memiliki 3 koneksi. Karakteristik topologi mesh. Yang pertama, setiap node terkoneksi penuh dengan node lainnya. Yang kedua, tidak fleksibel. Setiap penambahan atau pengurangan node berarti menambah atau mengurangi koneksi di setiap node yang lain. Nah, sama seperti topologi star, topologi mesh juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu setiap koneksi dapat melakukan sesi perpindahan data tersendiri. Yang kedua, kegagalan jaringan dapat didiagnosa dengan mudah. Yang ketiga, memberikan keamanan dan privasi yang tinggi. Dan yang terakhir, tidak ada ketergantungan dari perangkat atau kondisi konektivitas node lain. Nah, untuk kekurangan topologi mesh ini yaitu instalasi dan konfigurasi yang sulit dan biaya kabel yang lebih tinggi daripada topologi lain, teman-teman. Cara kerja topologi mesh adalah setiap node pada jaringan akan saling terkoneksi dengan menggunakan kabel yang langsung ke node yang dituju. Dengan begitu, maka proses pengiriman data pada jaringan topologi mesh lebih cepat karena data dapat langsung menuju node tujuan tanpa harus menuju node lainnya.
Nah, itu dia pengertian, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari topologi STAR dan MES. Kami dari kelompok 2 pamit untuk undur diri. Jangan lupa untuk